Oke, selamat malam kepada para cuan troopers. Terima kasih udah menunggu lagi di acara TikTok spesial bulan Januari, Januari Effect, di mana kita akan bahas kaitannya bagaimana Januari Effect menurut pandangan seorang trader yaitu Cik Rita Effendi, serta bagaimana outlook di tahun 2022 ini, yang mana ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di awal tahun kita ada namanya virus Omicron, yang mana kita perlu perhatikan apakah ini akan berdampak terhadap IHSG atau tidak, terutama kaitannya mengenai bulan Februari yang nanti diperkirakan Omicron akan memuncak. Dan selain itu kita juga akan membahas kaitannya mengenai bagaimana potensi kenaikan suku bunga di tahun 2022 ini. Dan gak berlama-lama lagi, saya akan langsung panggilkan Cik Rita Effendi untuk hadir di malam hari ini. Tadi agak putus-putus karena di Jakarta hujan. Undang lagi Cik Rita, apakah aman sekarang? Halo, semoga signalnya lebih baik. Masih ini ya, suara aku ya? Udah Coba. lebih aman sekarang cerita. Masih ada back sound nggak? Udah aman. Oh, udah aman. Oke, oke. Oke. Udah Ya, good tadi banget kita nih. Jadi sampai kita bisa langsung ya. bahas nih. Ulangi lagi nih, Ci. Ini teman-teman tadi banyak miss kalau putus-putus. Kira-kira bagaimana outlook Cik Rita di bulan Januari ini, melihat Januari ini di area 6.600 sampai 6.750 nggak tembus ke atas. Apakah potensinya naik di bulan Januari ini ataukah Januari effect tidak ada, malah cenderung turun. Silahkan Cik Rita. Ya, kalau secara teknikal memang arahnya masih berpotensi banget ya membentuk pola symmetrical triangle pattern dengan target indeks adalah 6915. Itu dari segi teknikal. Di mana kemarin high-nya adalah 6754. Ini akan lebih confirm jika bisa berhasil di break high level di 6754. Ini kenapa masih ada back sound ya? Tapi oke kok, tapi oke nggak apa-apa. Yang penting Oke, kita oke. bisa lancar. Oke. Dari segi teknikal ini masih ada potensi untuk bergerak indeksnya ke 6.900. Memang kalau kita lihat asing juga udah berapa hari juga ada mulai masuk ke stock market kita, membeli saham-saham big caps. Jadi dan kelihatannya mereka banyak mengumpulkan saham-saham bank seperti BCA, BRI. Kalau nggak salah kemarin ada masuk Telkom juga ya. Jadi kalau lihat begini, potensi untuk untuk Januari efek itu ada, tapi kelihatannya akan uh, nggak nggak rata ya. Maksudnya saham tertentu aja yang akan naik kencang, mungkin yang big cap dulu, baru nanti belakangan yang kecil-kecil. Tapi kalau lihat gini, potensinya tetap masih ada ya untuk Januari efek itu. Oke, jadi potensi January Effect masih ada dengan target jika break 6750 bisa ke area 6900-an sih ya di bulan Hmm, Januari Effect ini. ya Tapi benar. seperti disampaikan Cik Rita, inflow-nya potensially hanya ke sektor-sektor tertentu. Nah, Yang nanti kita tertentu akan dulu bahas di kaitannya dulu mengenai lah. sektor-sektor apa yang menarik Iya. untuk kita perbincangkan. Nah, Cik Rita, Mhm. kemudian kaitannya mengenai COVID-19 varian Omicron yang Mhm. menurut pandangan beberapa epidemiolog, ahli pandemi, dikatakan Mhm. bulan Februari ini nanti akan menjadi puncak Omicron. Plus nanti Benar. ada kenaikan suku bunga dan ditakutkan nih Iya. kalau Omicronnya memuncak lagi akan adanya PPKM level 3 atau level 4 yang bisa membatasi kegiatan masyarakat. Nah, Mhm. pandangan Cirita, apakah dua hal ini perlu diperhatikan oleh investor di Indonesia? Silahkan Cirita. Iya, benar sekali. Ini Omikron kelihatannya akan mencapai puncaknya diperkirakan oleh Menteri Kesehatan kita adalah di sekitar bulan Februari. Dan memang kalau dampak dari Omikron atau kerusakan yang terjadi di tubuh manusia itu masih masih dicermatin. Tapi kemungkinan uh, kerusakannya ke organ-organ tubuhnya itu akan lebih parah dari Delta. Kalau berita per hari ini kita baca itu katanya kerusakannya akan lebih parah. Mungkin kelihatannya orangnya baik-baik aja ya, tapi sebenarnya dia kalau yang kemarin aku baca dia ngerusak otot jantung kayak gitu. Jadi tapi kita masih lihat lagi lah gimana perkembangannya di Indonesia. Kebetulan Indonesia ini kan boleh dibilang vaksinasinya udah cukup tinggi ya, persentase penduduk yang udah divaksinasi, dan kita akan masuk ke vaksin uh, booster. Jadi itu mungkin akan membantu kita dalam menghadapi Omikron ini. Dan kenaikan suku bunga ya kita tetap akan prepare, tapi enggak, kalau kita lihat dari data-data ekonomi Indonesia ini kan sementara
data kita cukup kuat. Maka dari itu inflow asing itu juga banyak masuk karena mereka ekspektasi akan terjadi pemulihan ekonomi Indonesia yang kuat tahun ini. Karena kita di komoditasnya kan naik banyak dan kita adalah negara komoditi atau yang banyak ekspor komoditi. Jadi itu sangat membantu Indonesia dalam menghadapi krisis yang akan seperti bukan krisis sih, mungkin kayak kenaikan suku bunga, tapering, itu akan membuat Indo itu lebih kuat ya. Kinerja kita juga makronya kayak cadangan devisanya semua juga cukup bagus ya. Sementara sih harusnya kita akan bisa bisa menghadapi ini sih, dan kita harapkan Omikron nggak bertambah parah, nggak lebih parah daripada Delta gitu. Kita udah mengalami yang kemarin Delta itu cukup lumayan parah karena kita lockdown di mana-mana sampai jalanan aja ditutup-tutupin. Aku juga nggak bisa kerja. Ya moga-moga Omikron ini nggak sampai begitu ya, karena nggak membahayakan sampai separah Delta ya. Kita tunggu aja perkembangan lebih lanjutnya. Oke, jadi walaupun optimis bisa melaju hingga area 6.900-an, tetapi kita perhatikan terlebih dahulu kaitan mengenai Omikron, apakah ini bahaya atau tidak. Ini akan menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati oleh para investor, itu yang pertama. Tapi kaitannya mengenai suku bunga, tadi kita sudah menyampaikan secara fundamental perekonomian Indonesia lebih kuat ya, karena adanya community boom, di mana kita melihat bahwa trade balance kita positif, kemudian kaitannya mengenai cadangan devisa kita juga terus mengalami peningkatan, sehingga jika ada yang kenaikan suku bunga pun tidak akan separah atau seburuk di tahun 2013 atau tahun 2015. Sehingga tentu saja teman-teman bisa perhatikan bahwa sebenarnya prospek tahun 2022 ini masih cantik banget, terutama terkait mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, kemudian saya pengen sampaikan ke teman-teman, jangan lupa buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor untuk buka di e-form.sukotasos.com yang ada di link bio atau di pin message, teman-teman bisa langsung buka. Nah, kemudian Cik Rita, tadi kita udah bahas kaitannya mengenai market outlook. Nah, sekarang kita mau bahas nih, kira-kira tadi Cik Rita bilang bahwa IHSG mungkin naik, tapi hanya mungkin terarah ke sektor-sektor tertentu. Nah, kira-kira untuk yang blue chips dulu nih, yang big caps, kira-kira sektor apa yang menarik menurut pandangan Cik Rita? Silahkan. Oke, tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, seperti biasa teman-teman, bahwa apa yang kita bahas di sini nggak ada rekomendasi beli dan jual, karena semua keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab investor itu sendiri. Jadi sektor yang cukup menarik di tahun ini kelihatannya untuk tahun 2022 adalah yang pertama pasti banking. Kenapa? Karena banking itu kita akan terjadi pemulihan pertumbuhan ekonomi. Jika memang Omikron ini tidak sampai mengganggu kita, nggak mengganggu Indonesia, kita akan terjadi pemulihan. Kita akan kerja lagi, ekonomi akan bertumbuh, mobilitas sosial kembali. Jadi pertumbuhan itu akan mendukung juga pertumbuhan pinjaman di tahun 2022. Jadi orang mulai kredit lagi. Mungkin akan kredit untuk usaha dan segala macam. Kemudian bank-bank kita juga cukup tangguh ya kemarin menghadapi Omikron, mampu menjaga cost of fund. Jadi mereka walau di tengah turunnya bunga deposito yang berjangka pendek ataupun instrumen jangka panjang, itu mereka tetap bisa menjaga cost of fund-nya terjaga. Sama valuasi perbankan kita, yang kita ngomong mengenai bank yang konvensional ya, bukan digital bank ya, valuasinya itu masih murah dibanding historical. Jadi ini masih sangat menarik kalau dari sektor banking. Mungkin aku langsung dari sektor banking, beberapa bank yang menarik ya. Apa nih cerita? Banking sektor pastinya aku lihat nih ada beberapa bank yang menarik. BRI. Kenapa? Karena BRI itu baru bersinergi dengan Pegadaian dan PNM. Jadi itu akan sangat menguntungkan BRI karena itu akan membuat return on equity BRI lebih tinggi serta meningkatkan kualitas asetnya. Kemudian si BRI sendiri juga menargetkan pinjaman mikronya untuk tumbuh 14% di tahun 2022. Karena ada sinergi ini. Kemudian yang lain apa? BBNI kenapa? Turnaround story. Dia berpartner dengan digital partner yang akan menjadi katalis yang menarik, di mana BNI akan menggandeng Sea Limited Singapore, itu adalah induknya Shopee, dengan mengembangkan Bank Mayora untuk menjadi bank digital, menyusul langkah-langkah dari bank-bank besar lainnya yang udah masuk ke bisnis digital. Jadi ini akan menjadi katalis atau menjadi story yang cukup menarik ya, di mana BNI juga akan right issue tahun
ini. Kemudian ada lagi Bank BTN. Kenapa BTN menarik? Karena BTN akan membukukan pertumbuhan kredit yang solid karena didukung oleh pinjaman KPR bersubsidi dengan keputusan pemerintah mengalokasikan sebesar 28,2 triliun atau naik 47,6% year on year untuk mengimplementasikan pinjaman KPR bersubsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang programnya yang biasa kita sebut FLPP ya, jadi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi ini akan menjadi katalis BTN, dan BTN sendiri juga akan right issue juga. Jadi begitu dia right issue, modal dia pertama kuat, itu akan mendukung pertumbuhan ke depan. Sama BTN juga terakhir menggandeng beberapa platform jual beli rumah berbasis teknologi. Jadi dia membantu kalau orang mencari rumah, jadi pakai aplikasi aja. Ini juga akan menarik ya, istilahnya dia juga ada improving, coba masuk ke sektor tech gitu. Nah, Oke, ini jadi pertama sektor perbankan dulu ya, Cik ya. Dan ya tadi perbankan. disebutkan BRI, BNI, dan BTN, dan Sukositas juga sama nih, menargetkan BRI di kisaran 5.000, BNI di kisaran area 9.000, dan BBRI di kisaran area 5.000-an. Kalau lainnya apa nih, Cik? Tadi kan Cici juga membahas sedikit mengenai kredit perumahan. Apakah perumahan Iya. juga menarik di tahun Oh, 2022 iya. ini? Apalagi hari ini udah mulai ada reversal di area Benar. support kuatnya, Cik, saham-saham properti. Silahkan. Benar. Properti ya, sektor properti adalah salah satu yang patut kita cermati di tahun 2022 dengan catatan jika Omikron ini enggak sampai istilahnya merajalela ya. Pokoknya kondisinya normal, properti ini akan sangat menarik. Kemungkinan sektor properti ini pertumbuhannya masih akan didominasi oleh sektor residensial. Karena kenapa? Solidnya demand. Kayak kemarin tahun 2021 aja kondisi kayak gitu, penjualan mereka cukup baik, cukup bagus ya. Dan jika tahun 2022 ini jadi recovery pertumbuhan ekonomi, maka ini akan menjadi sentimen positif untuk sektor properti, dan ditambah pemerintah sendiri memperpanjang insentif PPN yang ditanggung oleh pemerintah dalam sektor properti periode Januari hingga Juni 2022. Ini akan menjadi katalis positif. Dan sektor industri juga jangan lupa, tahun industri itu kurang perform, sangat jelek performance-nya. Mungkin tahun ini sektor industri akan ditopang demand dari investasi di industri terkait smelter sama data center. Nah, tahun ini kita boleh perhatiin nih yang industrial estate. Cuman kita tetap harus hati-hati karena properti tahun ini juga ada sentimen negatif mungkin dari kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan naik 2-3 kali di tahun 2022 ini. Jadi mungkin yang biasa kan kalau begitu ada kenaikan suku bunga dia akan pullback dulu, akan koreksi dulu. Jadi kalau mendekati kenaikan suku bunga, teman-teman harus lebih hati-hati. Kalau mungkin udah cuan boleh direalisasikan, nanti pas pengumuman suku bunga naik, harga saham turun baru diambil, boleh dikolek lagi sambil dibantu dengan Bernard mencari teknikal kapan nih harga masuknya. Oke, thank you Cerita. Jadi tadi Nah, udah kalau dibahas gitu, mengenai properti, jadi waspadai kenaikan suku bunga 2-3 kali di tahun ini, menjelang kenaikan bisa jualan dulu sebagian atau seutuhnya, dan nanti bisa ambil lagi ketika udah mengalami koreksi akibat kenaikan suku bunga tadi yang diprediksi 2-3 kali. Nah, untuk saham-sahamnya apa, Cik? Sebelum kita ke sektor lainnya, untuk sektor properti dan industri, silahkan. Iya, kalau properti yang menarik ini biasa yang top 3 ya. Top 3 itu BSDE karena salah satu saham properti yang sangat menarik tahun ini karena dia akan mengembangkan cadangan land bank-nya sebesar 3,752 hektar yang akan dikembangkan, ini dialokasikan kembangin tahun 2022. Dan Summarecon juga menyiapkan belanja modal atau capex 170 miliar untuk tahun 2022, dan capex tersebut akan digunakan Summarecon untuk mengembangkan Summarecon Mall Bandung dan Summarecon Villaggio Jakarta Luxury Outlet di Kerawang. Jadi kebayang dong nanti kita punya outlet di Kerawang, bisa belanja. Kemudian juga pembatasan sosialnya mungkin akan berkurang. Jadi mall-mallnya Summarecon juga akan mulai beraktivitas, mulai orang
tokonya juga akan buka kembali, di mana tahun kemarin aja di tahun 2021 walaupun ada PPKM itu Summarecon tetap bisa menjaga loh dia punya performa, tetap penyewa itu occupancy-nya tetap 90% walaupun udah dikasih diskon sebesar 70% ke tenan-tenan. Jadi ini cukup oke lah ya untuk company yang punya banyak mall juga. Dan kemudian kita jangan lupa tahun lalu Summarecon udah mengadakan right issue, itu udah cukup membantu untuk menurunkan rasio utangnya. Jadi Summarecon udah turun utangnya juga. Dan ada satu lagi, CTRA. CTRA akan mengembangkan 5 proyek tahun ini. Ada 2 proyek di Medan, 1 di Jabodetabek, 1 Surabaya, dan 1 lagi di Jawa Tengah. Ini juga akan menjadi katalis yang sangat menarik untuk Summarecon. Dan untuk industrial land, mungkin akan 2 yang patut kita perhatikan. Seperti biasa, Demas adalah rajanya industrial land. Biasanya kalau ada investment asing, mereka ambil di Demas karena lahannya semua udah sangat siap untuk dikembangkan untuk menjadi lahan industri. Kemudian ada MMLP. MMLP ya karena keterkaitannya dengan pengembangan daripada e-commerce ya. Banyak sekali rumor bahwa e-commerce itu akan mengambil lahan atau bekerja sama dengan MMLP. Jadi itu mungkin akan menjadi katalis yang sangat menarik untuk MMLP. Nah, itu adalah beberapa saham-saham di sektor properti yang cukup menarik. Kemudian sektor lain sebenarnya yang nggak kalah menarik tahun ini adalah mining metal. Oke, mining metal ya yang habis terkoreksi cukup signifikan ya. Iya, mining metal. Tapi mining metal aku tuh yang aku suka cuman 2 sekarang ini, MDKA. Kenapa MDKA? Karena produksi MDKA akan normalize di tahun 2002. Tahun 2021 kan dia sempat turun kan karena ada insiden kecelakaan kan yang retak di permukaan lip heat yang di tambang emas 7 Bukit. Nah, ini udah normalize. Jadi ini kan beroperasi kembali. Sama MDKA tahun ini juga akan mengadakan right issue dengan target dana 3,4 triliun, di mana hasil right issue-nya itu untuk belanja modal sama untuk modal kerja juga. Dan yang lebih seru lagi, nanti akan ada Hong Kong Bramcalt ya. Dia adalah anak usaha dari CATL. CATL adalah salah satu perusahaan baterai paling besar. Jadi nanti mereka akan menggenggam sekitar 5% saham MDKA untuk mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik. Jadi MDKA ini cukup menarik. Mungkin kalau dari teknikalnya juga Bernard kan bisa ini ya terindikasi bahwa teknikalnya sangat kuat ya. Ini berpotensi banget untuk melanjutkan penguatan kan kalau teknikalnya MDKA ya. Keren banget kan. Nah, kemudian dari sektor mining ini yang menarik apa? BRMS. BRMS kemarin baru red issue. BRMS. Ya kan? Kayak kita sehati nih, kita selalu mirip-mirip ya. Iya. Gimana BRMS? Baru red issue. Terus dapat dana 1,6 triliun, di mana dana itu nanti untuk pengeboran di beberapa proyek emas di Gorontalo ya. Jadi itu akan dikembangkan. Terus dia juga akan membangun pabrik pengolahan biji emas dengan kapasitas 2.000 ton per hari di Gorontalo. Jadi pembangunan pabrik Gorontalo ini akan targetnya kelar 2024. Kalau udah kelar, nanti dia punya 4 pabrik di Sulawesi bagian utara dengan kapasitas sekitar 10.000 sampai 10.500 ton per hari. Kemudian yang kemarin kan right issue-nya ada 2 pembeli siaga, yaitu Summer S sama Hartman International, di mana diperkirakan salah satunya adalah Grup Salim. Grup Salim sebenarnya kan dari right issue pertama kan udah masuk. Dan ada right issue kedua, kemungkinan komposisi sahamnya juga dia akan nambah gitu loh, akan nambah posisi. Jadi ini akan menurut beberapa investor ini akan sangat bagus untuk BRMS untuk menjaga atau menambah good corporate governance, karena ada dua big group di dalam itu akan bagus banget controllingnya. Jadi ada saling menjaga, yang mungkin satu eksplorasi, yang satu menjaga corporate governance, ya itu akan sangat-sangat menarik. Jadi mungkin ini 2 yang cukup menarik untuk di sektor mining. Nah, kalau ada sektor yang sebenarnya enggak terlalu menarik, tapi juga kita nggak boleh
tinggalin juga, istilah nggak boleh kita lupain begitu aja. Kenapa? Karena pandemi masih masih ada. Nah, ini adalah sektor healthcare. Sektor Ya. healthcare ini mungkin menarik untuk jangka pendek karena kita potensi masuk ke third wave. Karena kita pandemi belum kelar. Nah, terus kita juga tren hidup kita juga berubah kan dari gaya hidupnya sekarang kan mungkin lebih sehat. Kita juga lebih sering minuman atau vitamin untuk menjaga stamina. Itu kan berubah kan tren hidup kita. Nah, sektor healthcare ini ada beberapa yang sangat-sangat menarik. Seperti Ira, pabrik barunya sama atau pabrik keduanya Wanjek itu akan meningkatkan kapasitas jarum suntik ADS yaitu dari 300 juta menjadi 1,2 miliar per tahun. Jadi itu akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan sama vaksin booster juga kemungkinan besar akan menggunakan dia punya suntikan kan atau ADS auto disable syringe yang mereka produksi untuk ukuran 0,15 sampai 0,25 untuk ini vaksinasi booster yang udah dimulai tanggal 12 Januari. Kemudian ada KF nih. Kenapa KF menarik? Karena KF mau right issue. Nah, kabarnya ada beberapa investor yang masuk. Jadi nah, kita mau tahu, berarti kan berpotensi ada merger atau akuisisi, ya kita akan tunggu ya berita lebih lanjut untuk KF. Kemudian ada juga Kalbe. Kalbe juga akan memproduksi obat biosimilar untuk mendorong pertumbuhan segmen produk organik yang bermerek dan berlisensi. Sama dia punya persetujuan terapi untuk vaksin COVID-19. Ini akan sangat menarik untuk Kalbe, di mana hal ini belum di price in ya oleh market. Kemudian ada satu saham yang sekarang kalau marketnya kayak begini ini sangat menarik karena dia cukup stabil, yaitu Sido. Sido ini kan berpartisipasi dalam vaksin booster, tapi kita belum tahu sih dia partisipasinya semacam apa, kita masih nunggu perkembangannya. Tapi dia juga banyak menjual produk herbal, suplemen, minuman, itu akan mendukung pertumbuhan Sido, di mana ruang ini masih cukup banyak ya. Terus dia juga ada ekspor ke Nigeria, ke Malaysia. Sido juga punya arus cash sebesar 825 miliar dan dia istilah cash rich company, itu akan memudahkan Sido untuk berekspansi secara anorganik ke depannya. Terus Sido itu memang company yang dividen play. Tahun lalu itu dia membagikan dividen kalau nggak salah 101 ya dividen. Dan tahun ini kemungkinan 90% dividen yang akan dibagikan dari laba bersihnya. Jadi ini akan menarik untuk investor jangka panjang yang memang memburu saham-saham yang memberikan dividen-dividen besar. Mungkin ini beberapa sektor yang menarik ya untuk diperhatikan sampai di penghujung tahun. Kecuali healthcare ya kita main short term ya karena Omicron aja. Wow, luar biasa banget ya. Cerita menyebutkan sektor yang luar biasa. Tadi udah bahas perbankan, tadi ada properti. Sesuai dengan support sekuritas juga ada SMRA, BSDE, dan JTRA. SMRA target support di 1.200, BSDE di target di 1.400, dan JTRA di 1.300. Kemudian Cerita menyebutkan metal dan mining, terutama MDKA dan BRMS. MDKA ini juga nanti akan akuisisi nikel ya, pertambangan nikel. Yang terbesar ini juga banget, uptrend banget juga. Dan yang kedua tadi BRMS yang ada turnaround story, ini juga menarik untuk kita lihat. Plus tadi membahas sektor healthcare kaitannya mengenai suntikan baru, booster yang akan disuntik ke kita semua. Tadi ada IRA untuk jarum suntiknya, kemudian KF yang akan right issue, KLBF, dan juga tadi bahas Sido, terutama buat teman-teman yang mainnya long term, dividend play, bisa invest di Sido. Nah, Cik, kalau kaitannya mengenai sektor-sektor digital ataupun bank digital setelah teknologi, adakah yang masih menarik, Cik? Ini buat teman-teman yang suka habit-habitan, bisa teman-teman mainnya di sini nih, silahkan. Iya, bank-bank digital mini kan, bank mini itu masih banyak cerita, masih banyak yang akan right issue, tapi kita masih nunggu ya partnernya siapa sih yang akan masuk melalui right issue. Mungkin kita cermatin yang paling dekat dulu yang akan right, ada beberapa, tapi yang lain seperti Bevik walaupun turunnya cukup jauh dan secara teknikal jadi nggak menarik, itu kita masih nunggu berita mengenai right issue-nya. Tapi buat teman-teman yang belum punya, nggak usah masuk dulu, tunggu aja
kelanjutannya, karena sampai sekarang belum ada berita nih kapan dia mau right issue, kapan ada corporate action berikutnya, belum ada. Jadi nanti tunggu aja. Nah, yang paling dekat yang kemarin right adalah Amar. Amar kelihatannya udah lebih dekat sekitar bulan Februari. Tapi kita masih tunggu lagi nih. Kira-kira yang jadi standby buyer memang dia punya pemegang saham yang sekarang akan menjadi standby buyer, tapi pemegang saham sekarang itu cuman punya 30% ya kalau nggak salah ya. Oh iya, Tolaram Group hanya punya 30%, sedangkan di masyarakat beredar 70% untuk Amar. Jadi kita masih tunggu. Kalau masyarakat punya right tidak terserap, kira-kira siapa nih yang akan ngambil? Jadi kita tunggu aja, kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Bank digital lain masih banyak yang menarik, mungkin BGTG walaupun Yes, harga BGTG juga salah satu yang menarik karena right issue-nya di 200 plus standby bayarnya GSMF ya udah pasti, dan dia akan menyerap semua punya dia, plus kalau ada orang yang subscribe dia juga akan nyerap sebagian. Ya, nah itu beberapa saham-saham ini yang dalam waktu dekat boleh kita perhatikan dan kita pantau, tetap dikawal dengan technical dari Bernard. Yes, dan teknikalnya jangan lupa untuk join saham pagi ya, dan bergabung menjadi Suko Cuan Troopers dengan klik di ifom.sukosekuritas.com. Dan buat teman-teman jangan lupa malam ini screenshot story ke Rita Effendi dan juga ke Suko Sekuritas. Teman-teman 5 orang beruntung yang di story sama Sukor akan mendapatkan hadiah kaos Boris dari Suko Sekuritas. Cerita udah punya kan? Waduh, udah punya. Mesti tadi aku pakai ya, lagi dicuci sih. Gak apa-apa. Dan sekarang kita akan open Q&A dari teman-teman semuanya. Jadi kira-kira kita akan bahas kaitannya saham apa yang ingin teman-teman tanyakan ataupun sektornya yang belum dibahas tadi, bisa tanya di Q&A dan saya akan pilih satu persatu berdasarkan prioritas yang belum dibahas. Yang pertama, tadi kita belum bahas kaitannya mengenai Bank Syariah Indonesia, yaitu BRIS. Apakah trennya sudah benar-benar hilang atau bagaimana pandangan cerita kaitannya mengenai BRIS? Ini bisa untuk invest atau hanya trading aja? Dan bagaimana menurut pandangan cerita di tahun 2022 ini? Silahkan. Iya, kalau BRIS ini kalau saya lihat ya, setelah right issue kan dia menjadi sangat besar. Karena dia besar, kelihatannya agak berat untuk naik. Walaupun kalau dari segi story, itu kalau setiap hari saya buka berita mah, berita mengenai BRIS banyak banget. Setiap hari beritanya positif terus. Apalagi ekonomi syariah Indonesia sebenarnya kapasitasnya kan besar ya. Potensi itu sangat gede. Cuman memang entah kenapa saham BRIS sendiri ini pelan-pelan turun dan menjadi saham yang downtrend. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya sih, aku rasa nggak usah masuk dulu ya, karena saat downtrend takutnya nunggu naiknya agak lama. Secara teknikal juga kurang menarik jadinya. Walaupun dari segi story ya tetap bagus, cuma nggak mau perform gitu. Oke, jadi walaupun story-nya bagus, tapi sahamnya downtrend, tidak ada tanda-tanda reversal. Jadi teman-teman tunggu sampai dia membentuk base dan ada tanda-tanda perbalikan arah, baru nanti kita bisa perhatikan saham BRIS lagi, terutama buat teman-teman yang ingin menggunakan saham BRIS ini untuk trading. Jadi teman-teman perhatikan lagi, saat ini masih belum menarik. Nah, kemudian tadi kita udah bahas bank digital, tapi ada yang ketinggalan nih. Ini ada yang pengen bahas juga nih dari Cencen 899. Bagaimana bank kucing, yaitu BBYB, tentang prospeknya yang mau right issue? Iya, BBYB itu sebenarnya kalau dari story dan dari fundamental banyak suka. Terutama kalau saya ngobrol dengan analis-analis yang ada cover, mereka sangat positif ya kan BBYB. Cuman kalau sahamnya memang sangat volatile, kadang dia ARA, pokoknya dia ARB, memang tingkat volatilitas itu sangat-sangat tinggi. Memang udah menjadi ciri khas saham media gitu loh. Kita nggak bisa pungkirin dari pertama dari 500, dia bisa ARA tiap sampai 1000. Kemudian sampai harga dari 1000, nanti dia naik lagi. Dan satu saatnya dia tiba-tiba ada. Walaupun target dari analis fundamental itu rata-rata mungkin sekitar 4.000 ya, seperti Bernard Sukor juga 4.000 atau 4.500 kelihatannya. Yes. 4340 Sukor. Berapa? 4340.
Iya nih. Nah, eee, nah ini kan kalau misalnya teman-teman yang buat invest mungkin kalau misalnya turun itu baru boleh, di buy on weakness ya biasanya, karena kami sangat sangat volatile. Terus BYB juga akan right issue lagi nih, right issue yang untuk memenuhi ketentuan modal yang 3T. Ini akan right issue dan kemarin sempat ada rumor bahwa yang masuk itu adalah 3 grup yang cukup besar ya, cukup besar dan cukup solid. Jadi buat teman-teman yang belum punya boleh memanfaatkan kalau dia ada pullback, koreksi tentu dikawal dengan teknikal untuk ambil atau untuk buy on weakness. Oke, jadi BBYB ini memang sangat menarik ya. Sukor sebenarnya sangat bullish sih sama BBYB ini. Iya, Karena tentu saja ditopang oleh grup yang cukup besar, yaitu Aku Laku yang mana belakangnya ada Alibaba. Sehingga tentu saja iya, ini menjadi hal yang menarik. Apalagi jumlah donor Indonesia udah di angka 12,7 juta nasabah. oh paling Plus dia udah iya, punya digital lending. Sehingga operasionalnya udah cukup baik. Walaupun memang sedang ada sentimen red issue yang akan diperkirakan di Q1 ini. Dan diperkirakan cukup besar ya di angka 5 triliun. Sehingga ini yang benar, masih menjadi perhatian benar, para investor. Benar kata Cici, saham digital itu volatilitasnya cukup tinggi. Jadi perhatikan dengan teknikalnya juga. Tiap area benar. support bisa mulai cicil. Dan area Keputus. support terdekat dari BBYB ada di area 2200. Bisa perhatikan ya. Mhm. Dan selanjutnya kita akan bahas saham selanjutnya, cerita. Di sini ada pertanyaan nih. BTPS dan juga Dharma Suara Polimeta, ini keputus. saham yang kita suka bareng-bareng nih, Dharma Polimeta. Oh, Bagaimana pandangan Cici? DRMA ya, Silahkan. Mm-mm. DRMA ya. DRMA. Suara keputus-putus nggak? Enggak, DRMA dan juga Oke. BTPS. Ya, DRMA ini adalah company yang sangat ya karena dia adalah fokus ke produksi komponen sepeda motor sama mobil. Apalagi tahun depan, tahun ini jika kita bisa beraktivitas kayak normal, bisa kerja kayak normal, ekonomi berjalan seperti biasa, orang mulai akan kerja lagi dan pasti kebutuhan akan spare part juga mulai naik ya. Kemudian dia juga ada ekspansi bisnis dia untuk bangun pabrik baru yang untuk membeli mesin stamping juga, robot welding dan ini juga menarik sama yang ini yang Hyundai. Dia akan mulai Ya, pabrik baru dengan mulai tahun Januari 2002 akan menyuplai komponen mobil dan yang nilainya cukup tinggi nih kelihatannya sama mengembangkan komponen otomotif berbasis elektronik vehicle. Jadi Dharma ini cukup bagus sih sebenarnya, tapi mesti pegang kelihatannya untuk jangka yang mereka baru akan masuk ke bisnis komponen EV. Jadi ya kita masih performanya. Tapi kalau memang tahun ini story-nya memang di green sama di electronic vehicle. Jadi itu bakal menarik banget untuk tahun ini. oke. Jadi Dharma masih cukup menarik, apalagi ada story kaitan dia juga Iya. akan masuk ke spare part electric vehicle. Dia udah jalin kontrak Nah, dengan kalau Hyundai. taktikalnya Ini akan gimana? menjadi luar biasa. Selain dia juga merupakan distributor dari Astra Hmm. Internasional. Nah, Astranya sendiri gimana, Ci? Ini Astranya malah di tahun 2021 malah minus, padahal dia performanya jauh lebih baik daripada tahun 2020. Kira-kira tahun 2022 bagaimana pergerakan saham Astra Internasional? Apalagi udah bentuk base di kisaran Oh area ya. 5.500 sampai Oh iya 5.600. bagus. Ya, Astra ini juga salah satu yang aku suka. Astra ini identik banget dengan ekonomi recovery. Penjualan Astra tahun lalu juga melesat naik 81%, terus penjualan mobil selama 2021 adalah 482,209 unit atau naik 81,14% karena adanya insentif dari PPNBM yang kemarin dicatat oleh pemerintah. Jadi ini kelihatannya untuk resultnya sendiri mungkin laporan keuangan Astra juga akan cukup bagus ya karena kinerjanya atau penjualan daripada sektor otomotif ini bagus. Kemudian Astra sendiri kan holding, dia punya Ali juga harusnya perform bagus dan beberapa anak usahanya juga kinerjanya cukup baik. Jadi Astra ini sangat-sangat bagus atau sangat menarik untuk investasi di tahun ini. Yes, Mungkin kalau dari apalagi ada New teknikal bisa Avanza ya, Ci ya, dibantu ada New sama Avanza, Bernard. plus juga ada PPNPM
0% ya Cik ya di tahun 2022 ini yang bisa menunjang perjuangan Astra juga Hmm, di economic recovery. Ini juga satu topik yang support iya. Cik, di mana kita menargetkan Astra di area 7.500. Oke, Ini chartnya selanjutnya juga kalau berhasil naik, kayaknya berpotensi bikin ini signal aku yang nggak hang apa sih? ya Gara-gara sinyal hujan Cici sih ada ini. kurang nggak apa-apa, hujan wajar. Rada lag. Oke, selanjutnya kita bahas selanjutnya Cik ya, langsung aja ke BBKP. Bagaimana pandangan Cik Rita tentang BBKP? BBKP. Iya, Ya, BBKP itu setelah isu memang sangat jadi banyak. Jadi secara uh, trading atau agak berat. Ini mirip-mirip kayak BRIS nih, barangnya jadi banyak banget di market. Jadi kalau mau ngangkat tuh mesti makannya tuh banyak, maka itu jadi berat. Walaupun BBKP sendiri sebenarnya di akuisisi Kokmin ada hal yang positif. Seperti kita tahu, Kokmin juga kemarin baru akuisisi salah satu sekuritas lokal. Jadi apakah nanti akan disinergikan dengan BBKP? Ya nanti kita masih tunggu perkembangan lebih lanjut. Tapi secara perkembangan itu akan sangat bagus untuk BBKP karena diambil oleh Kokmin, dan Kokmin adalah salah satu bank terbesar digital. Kita tunggu lagi apa setelah ngambil BBKP dia akan ada pengembangan di sektor digital yang akan menunjang pertumbuhan BBKP. Kita masih nunggu. Tapi dari segi trading, karena sekarang lagi nggak ada news, nggak ada apa-apa, ya sahamnya gini-gini aja. Belum ada yang yes, menarik yes. gitu loh. Oke, Karena jadi kita itu. melihat bahwa BBKP ini Oh potensinya iya, cukup tadi bagus sebenarnya tadi secara fundamental uh, karena ada Kukmin tadi ya, walaupun secara, ya silahkan. iya, tadi teman-teman belum ada yang nanya MTech. MTech ini ada rumor yang cukup menarik ya. Hari ini ada rumor bahwa MTech itu berpotensi masuk ke MSCI. Tapi saya sih belum Oh, dapat bacaannya, cuma saya dengar dari teman. Kemudian MTech juga akan kemarin ada salah satu broker lokal yang menuliskan bahwa LQ45 akan direview pada akhir Januari, yang akan diumumkan tanggal 22 Januari. Ini patut kita perhatikan karena menurut tulisan broker lokal tersebut, chances MTech untuk masuk dalam LQ45 adalah salah satu yang paling tinggi. Kemudian ada juga setelah MTech ada another candidate untuk masuk LQ45 adalah Arto Bevin. Tapi Arto karena masih minus itu belum tahu apakah bisa masuk ke LQ45, kita belum tahu. Sama ada inclusion atau chances lain, walaupun chances yang ini lebih rendah untuk masuk LQ45 adalah 4 saham lain, yaitu BRIS, Agro, Harum, dan BRMS. 4 saham ini berpotensi masuk ke LQ45 dengan probabilitas yang lebih rendah daripada 3 saham tadi ya. Yang paling tinggi probabilitas adalah MTech, kemudian disusul oleh Arto dan Bevin. Kemudian yang delete, kemungkinan yang delete adalah Jasa Marga, TPIA, P1, BSDE, Eses, Japfa, dan Medco. Itu adalah beberapa yang saham-saham yang berpotensi di delete dari LQ45. Ya kita masih berharap LQ45 akan bisa memasukkan saham-saham yang cukup bagus ya, terutama saham tech ya, yang sekarang lagi hype. Kan sekarang belum ada LQ45 yang benar-benar masuk dari dia punya market cap. Kemarin kan mungkin ada yang buka, tapi kan itu mungkin kekecualian aja ya. Itu yang yes, yang yes. ingin aku tambahin aja sih, Bernard, mengenai LQ45 ya, tanggal 22 Januari udah deket. Itu perhatiin Oke, aja. jadi teman-teman perhatikan LQ45 rebalancing dengan kandidat utama yang cerita Hmm. sampaikan tadi. Ada MTech, kemudian ada Atau Arto dan Bevin. juga Bevin. Sekali lagi ini Itu yang disclaimer ya, teman-teman bisa beris perhatikan. ya, disclaimer. Ini akan menarik jika dia masuk Kemudian yang LQ45. ya sama Ya, BRIS, Agro, Harum, BRMS itu juga potensi masuk. itu yang peluangnya lebih bawah ya, Cik. Ya, tadi ada BRIS, Agro, Ya, Harum, benar-benar dan PRMS. BRMS. Ya. Oke, tadi juga ada yang nanya soal Bukalapak nih. Bukalapak masih merugi tapi masuk LQ45. Bagaimana pandangan Bukalapak yang terus membentuk lower low-nya lagi? All time low-nya bahkan, Iya, silakan.
Bukalapak ini saham yang sangat unik. Kalau kalau tadi ada meme yang bilang gini, kalau buka ngeliat ngeliat saham lain naik, dia jawabnya gini, it's my dream mas, it's my dream. Aku juga mau naik. Tapi Ya, nggak tapi naik-naik ya gitu ya. kalau secara story, iya, tapi secara secara story sih sebenarnya Bukalapak ini cukup bagus loh, karena kenapa dia kemarin udah invest di BBHI. BBHI menurut klaim Pak CT adalah salah satu bank digital yang mempunyai ekosistem yang paling besar menurut Pak CT. Jadi kalau buka menggenggam uh, beberapa persen daripada saham BBH ini harusnya cukup bagus ya, cukup positif, karena dana yang dihimpun dari IPO itu bisa dikembangkan dengan membeli saham tech yang atau saham bank digital yang ekosistemnya cukup komplit, karena dia ada TV, ada media, ada uh, beberapa proyek-proyek dari Pak CT itu cukup banyak yang di dalam sana. Jadi sebenarnya dari story ya, kemarin sih aku pikir loh ini harga udah di bawah IPO jauh loh, masa, tapi bukan buat trading ya, kadang barang ini nggak tentu bisa trading. Biasa sih 3 candle merah, umumnya 3 candle merah, 1 candle hijau, cuman ini udah 6 candle merah, belum ada hijaunya. Aku pikir 5 hari merah, hari ini bisa hijau, tapi memang hari ini Jumat, kalau Jumat memang chances hijaunya sangat kecil lah. Cuman aku pikir ya di bawah 400, kemarin new low, kemarin aku beli, ternyata hari ini bikin another new low. Dan kalau buat teman-teman yang trending dengan segi teknikal pasti nggak akan menarik, karena nih trennya sangat jelek atau patah ya, patah trennya. Cuman ya aku pikir aku Yes, beli buy betul. on fundamental. Iya, buy on fundamental, ya udahlah beli aja. Kemarin 8,5 aja orang pada rebutan. Terus dia belum ada invest ke mana-mana. Sekarang dengan harga yang diskonnya cukup banyak, dia udah menggenggam saham digital, bank digital, ya kenapa nggak berani coba beli lah ya, bertahap untuk disimpan. Yes, yes, yes. Itu disimpan ya, Cik ya. Apalagi Oke. Goto, ya Goto IPO kan udah deket. Yes, yes, yes. Oke, Cik Rita. Kita lanjutkan ke 3 pertanyaan lagi ya, Cik ya. Yang Ya. pertama, dari Heldi Raharjo. Bagaimana prospek untuk Harum yang batubara diversifikasi ke nikel dan juga Atro yang diversifikasi ke aluminium? Ini 2 perusahaan batubara yang sudah mulai ekspansi ke bisnis lainnya. Silahkan cerita. Harum ya. Harum saya suka. Maka tadi pagi saya juga ada memposting berita tentang Harum, di mana Harum ini juga, berita yang tadi pagi saya tampilkan adalah hasil rangkuman dari rekomendasi analis Sukor Sekuritas, yaitu Hasan ya. Hasan itu Yes. memberi rekomendasi Harum. Ini berita, maksudnya tulisan Hasan ini cukup bagus ya, dan dia memberikan target Harum di harga 12.350. Harum ini sudah masuk jadi istilah dia udah meninggalkan coal, jadi dengan dana yang ada dia mengembangkan sektor di nikel dengan mengakuisisi nickel mines. Dan nickel mines sendiri juga di luar harganya naik terus loh. Jadi tadi itu kalau misalnya ada koreksi, sebenarnya waktu yang bagus untuk buy on weakness sih. 2 hari ini terkoreksi deh kayaknya. Aku beli kemarin, ternyata hari ini sempat turun lagi. Ya karena aku pikir dengan adanya pas koreksi-koreksi gini bagus banget, karena proyeksi volumenya nanti bisa sekitar 18.750 ton tahun ini. Jadi ini bakalan bagus banget sih untuk, apalagi tahun ini kan memang kemungkinan story-nya EV, green, metal juga, mining juga, mining yang metal. Jadi Harum ini termasuk dalam company yang mengembangkan di sektor metal itu, yang dan green ya. Sama satu lagi Adaro ya. Nah, Adaro ada yang menarik, karena anak usaha Adaro, yaitu ADMR, itu kan naik-naik terus kan. Itu udah naik berapa hari? Ini udah 700% mungkin ya. Dan Adaro itu mempunyai 60% daripada saham ADMR tadi. Jadi ini akan menjadi katalis untuk Adaro untuk naik, karena anaknya aja naik begitu banyak, dan Adaro mempunyai sekitar 60% loh. Dengan harga-harga sekarang ya,
harusnya ini masih boleh di koleksi. Aku sih ada ngambil untuk Adaro ini. Cuma karena kemarin Adaro mineralnya sempat di suspend, aku pikir wah pas buka ada koreksi, ternyata ada Adaro mineral nggak ada koreksi. Jadi Adaro mineral naik terus. Oleh karena itu kita mungkin buat orang yang ketinggalan, daripada beli Adaro mineral yang udah naik beratusan persen, ya beli induknya juga, nanti induknya biasanya akan ngikut sih harganya, walaupun Adaro sendiri udah naik cukup tinggi dibanding harga sebelumnya. Tapi ini masih akan menarik karena dia juga salah satu emiten yang udah diizinkan untuk ekspor karena udah memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah ya untuk DMO ya. Jadi udah bisa ekspor nih. Ini juga menjadi story yang bagus untuk Adaro. Tuh. Oke, jadi Harum menarik target sekuritas di angka 12.350 dan Adaro ini kita juga melihat bahwa ADMR-nya meningkat cukup signifikan ya, dan Harum ini juga pasti terdampak. Dan kita lihat bagaimana nanti performa Adaro dan Harum, dan saja semuanya di sini disclaimer keputusan jual beli di tangan teman-teman masing-masing. Selanjutnya ini ada MLPL dan MPPA yang terus membentuk new low-nya ya. Kira-kira bagaimana pandangan MLPL, MPPA tahun terakhir ini turun cukup signifikan? Silahkan. Ya, MPPA itu turun kalau saya lihat ya, walaupun dari fundamental atau dari story sebenarnya MPPA itu nggak ada bad news. Cuman kelihatannya MPPA ada satu pemegang saham yang jualan terus, yang banyak melakukan penjualan. Jika kita cek di Stockbit itu kita bisa lihat itu Anderson, nama pemegang sahamnya itu jualan terus sih, jualan cukup masif, dan boleh kita bilang penjualan saham MPPA itu dilakukan hampir setiap hari. Itu yang membuat harga saham MPPA itu tertekan. Nah, kalau sahamnya MPPA turun, pasti MLPL juga keseret karena sebagai pemegang sahamnya MLPL juga ke bawah ya, karena sentimen dari penurunan harga saham MPPA itu. Jadi sebenarnya MPPA turun karena ada seller gede atau ada seller asing yang tiap hari jualan, dan MLPL turun karena keseret sentimen MPPA. Walaupun MLPL sendiri sebenarnya akan right issue di harga 500. Dan kemungkinan pemegang saham yang sekarang seperti Goto juga akan menambah kepemilikan sahamnya. Oke, itu sentimen dari MPPA dan MLPL. Selanjutnya kita pertanyaan terakhir sebelum closing statement dari Cik Rita. Yakni kaitannya mengenai kira-kira apa nih saham andalan Cik Rita untuk Baker di tahun 2022. Karena kita melihat Arto di tahun 2021, Baker. Wah, berat sekali nih pertanyaan HSHP 19. Benar. Tahun ini atau kita mulai dari Desember itu market udah banyak uncertainties. Kayak misalnya waktu Desember kita lagi anak-anak main komoditi, ternyata ada virus baru yang diperkirakan sangat cepat mutasinya ke Omicron, langsung komoditisnya nyunsep. Kemudian ganti sektor lain, healthcare yang berjaya sebentar, kemudian turun lagi. Jadi kayak Januari juga, Januari masuk batu bara nggak boleh ekspor, itu membuat saham-saham batu bara itu langsung ARB. Kemudian berapa hari kemudian atau mungkin seminggu kemudian direvisi lagi, boleh ekspor, naik lagi. Jadi ini banyak uncertainties di tahun ini, dan dari segi kebijakan juga kelihatannya dari awal tahun deh yang karantina, pertama karantinanya 10, 14, balik lagi. Jadi ini banyak uncertainties. Jadi untuk cari Baker ini kelihatannya tahun ini nggak gampang ya, karena banyak ketidakpastian. Tapi yang mungkin boleh dibeli untuk menghindari istilahnya gonjang-ganjing itu, aku sih mendingan beli yang kayak lebih tenang deh, kayak blue chip dulu deh, karena nggak tahu nih barang-barang kecil-kecil lainnya begitu ada turun dikit atau ada berita yang negatif dikit langsung ARB. Kalau udah satu hari ARB pasti bawaannya tuh orang-orang besok pengen jual aja, buru-buru jual aja lah, langsung pasang 7%. Nah itu yang bikin market itu sangat-sangat volatile gitu, dan biasanya beatnya itu nggak ada, tipis-tipis, hilang-hilang. Jadi untuk mencari Baker tahun ini aku bilang sampai sekarang belum kelihatan yang benar-benar bisa memberi
cuan gede nih. Kalau tahun lalu kan kita udah ada beberapa yang kelihatan. Tahun ini agak sulit sih, sampai sekarang belum belum kelihatan. Oke, tapi Oh yang iya, penting jangan lupa nih untuk info-info terupdate, jangan lupa join telegramnya ITC ya Ci ya. ya, join Telegram ITC. kita. Oh iya, terus aku juga ada ini loh, kalau misalnya teman-teman ada yang mau kursus teknikal, tapi ini lebih ke privat ya, karena kan sekarang ini kita back trading dibantu sama teknikal, kan banyak dibantu memang oleh Bernard, tapi kan Bernard kan nggak setiap hari tersedia buat kita, dia juga sibuk, dia setiap Betul. pagi Harus bisa selalu mandiri, meeting, Ci. benar. Jadi yang 6 sesi dan itu kan semi privat dengan analis. Jadi mungkin kalau ada minat nanti boleh DM saya. Itu biar teman-teman istilahnya bisa Oke. memfilter saham. Kalau Bernard yang lagi sibuk, ada belajar mandiri kayak gitu. Oke, jangan lupa Oh ya, aku DM ada Ci Rita tambahan. untuk belajar teknikal. Plus market outlook juga ada nggak, Ci? Oh ya, market outlook dengan Cicu Ai tanggal 29 Januari ada. Ini seru karena sama Cicu Ai ini kan partnya biasa lincahnya. Itu mungkin kalian bisa dapat hamburger loh nanti dari Outlook itu. Makanya join deh, kalau mau join bisa Google di loket.com market Outlook dengan Ibu Kartika Sutandi judulnya. Atau Oke, di jadi ada IG tiga saya ya. juga ada Oke, ada 3 pesan nih. Yang dua. pertama, join telegramnya ITC belum, Ci? Oh ya, join Telegramnya Kedua, ITC. tadi Kemudian kelas kedua bisa, teknikal bareng Mas Koyudi, nanti DM Cirita, dan ketiga oh market bukan, outlook, dengan jangan lupa. analis yang ini, CTA, Certified Technical Oh, Analyst. salah. Dengan yang lain, nanti bisa Mm-mm. DM Cirita, dan Ya, yang ketiga M. market outlook. Plus jangan Ya, lupa Ci, buka rekening Sukositas di eform.sukositas.com yang ada di link bio. Mudah-mudahan makin cuan bergabung dengan Cuan Troopers and we are stronger together. Cirita, silahkan stronger. closing statement untuk acara hari ini, silahkan. Oh ya, aku mau tambahin aja satu saham yang dulunya banyak di hate. Tadi kita ketinggalan, yaitu saham di sektor IDX non-cyclical atau consumer. Unilever ini boleh dipantau ya teman-teman, karena untuk menghadapi saham yang kayak gonjang anjing ini, saham-saham consumer biasanya lebih mendingan lah, nggak sampai ARB. Kemudian dari segi teknikal juga kemarin Unilever bisa, kalau dia nge-break 4310 boleh diperhatikan, boleh coba buy on break di 4310, karena kuartal ketiga Unilever akan merilis 44 produk, baik launchingnya atau relaunchingnya melalui subsegmen beauty and personal care, dan dia juga akan masuk ke bisnis yang lebih serius nantinya, ke value sama premium. Untuk membantu pemasarannya dia akan pakai online aplikasinya Sahabat Warung dan e-commerce. Jadi itu tambahan untuk saham-saham yang lebih defensif atau yang slow motion lah istilahnya, nggak terlalu deg-degan. Dan closing statement seperti biasa, jangan lupa selalu ikut edukasi, ketahuin apa yang kalian beli. Jadi kita beli benar-benar, kalau kita beli based on fundamental, kita nggak terlalu takut sih. Ya turun, ya biasalah, namanya saham juga ada naik ada turun. Nggak ada saham yang naik-naik terus, pasti ada naik ada turun. Nah kalau turun gimana strateginya? Apakah kita nambah? Kalau kita udah tahu fundamentalnya bagus, ya kita berani tambah. Pasti dibantu dengan technical yang kapan nih supportnya di berapa. Biasa balance support untuk market kayak sekarang lebih ngebantu sih, karena risk kita lebih kecil, tapi kalau misalnya dia mantul, nah itu lumayan reboundnya bisa jual. Mungkin ya Oh, tambahan kayak gitu aja. Jangan oke, lupa jadi intinya ikut Bernard ikut market punya outlook ya. Yes, jangan lupa ikut saham pagi, dan itu ya Ci ya. Intinya buat teman-teman sekalian di tahun 2022 ini kita perhatikan money management, jangan terlalu agresif karena terlalu banyak uncertainty. Tadi Cirita udah menyebutkan berbagai saham andalan, baik sektor perbankan, properti, kemudian ada mining and material, kemudian ada sektor kesehatan, plus tadi sektor consumer jangan lupa, karena di tahun ini kita harus lebih hati-hati karena market tidak ya, akan seindah 2020. benar. Oke, Ci Rita, thank you buat malam Oh, hari ini, Ci. ya, thank you ya Ya, Bernard, sampai ketemu.
Stronger Bye. together. Stronger together. Stronger together. Thank you. Thank you ya Bye teman-teman. bye. Happy Bye weekend. bye. Picuan, Happy bye. weekend.